Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang soal transformasi geometri. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Tentukan bayangan titik berikut jika ditranslasikan oleh T sama dengan min 2,5. Yang pertama A 2,1, yang kedua B 4,3, yang ketiga C min 2,5. Oke, jawab. Perlu diketahui jika titik A X, Y ditranslasikan oleh A, B, itu A bayangannya akan menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Kenapa? Oke, jadi translasi itu maksudnya digeser sejauh gitu. Jadi kalau X ditranslasikan sejauh A, maksudnya itu X digeser sejauh A. Nah, kalau A-nya bernilai positif, itu digeser ke kanan, dan jika A-nya bernilai negatif, itu digeser ke kiri, karena pada sumbu kartesius itu dari 0 ke kanan itu akan bernilai positif, dan dari 0 ke kiri itu bernilai negatif, dan dari 0 ke atas itu bernilai positif, dan dari 0 ke bawah itu bernilai negatif. Oke, jadi misalkan X itu 0 digeser sejauh 2, jadi dari 0 ke arah kanan sebanyak 2 langkah gitu. Jadi X ditambah dengan seberapa jauh dia digeser. Jadi X ditambah A, Y ditambah B. Oke, langsung saja ke soal. Itu A 2,1 ditranslasikan min 2,5. Jadi X-nya itu digeser sejauh min 2, jadi sejauh 2 tetapi ke kiri. Dan Y-nya itu digeser ke kanan sejauh 5. Jadi A bayangannya menjadi 2 ditambah dengan min 2, 1 ditambah dengan 5. Jadi A bayangannya sama dengan 0,6. Untuk yang B, 4,3 ditranslasikan oleh min 2,5. Ya langsung seperti tadi, B bayangannya menjadi 4 ditambah dengan min 2, min 3 ditambah dengan 5. Menjadi B bayangannya di titik 2,2. Untuk yang C, min 2,5 ditranslasikan oleh min 2,5 menjadi min 2 ditambah dengan min 2, 5 ditambah dengan 5. Menjadi min 4,10. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan gambar segitiga A dengan titik sudut A min 2,5, B min 2,2 dan C 1,2 apabila ditranslasikan oleh T min 1,1. Oke, jawab. Jadi gambar segitiganya itu kurang lebih seperti ini. Titik A di min 2,5, titik B di min 2,2 dan titik C di 1,2. Pertama kita translasikan dulu titik A oleh min 1,1. Itu A bayangannya menjadi min 2 tambah dengan min 1, 5 ditambah dengan 1. Oke, menjadi min 3,6. Untuk B bayangannya itu menjadi min 2 ditambah dengan min 1, 2 min 2 ditambah dengan 1. Hasilnya menjadi min 3,3. Untuk yang C bayangannya menjadi 1 ditambah dengan min 1, 2 ditambah dengan 1. Menjadi 0,3. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Titik A min 3,6, titik B min 3,3, dan titik C 0,3. Untuk soal berikutnya, garis G 3X dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T sama dengan min 2,3. Tentukan hasil translasi garis G. Oke, jawab. Pertama, kita harus tentukan posisi titik X, Y yang ditranslasikan oleh T min 2,3. Nah, cara mencarinya yaitu seperti tadi. Jadi X ditambah dengan min 2. Jadi menjadi X bayangannya itu X ditambah dengan min 2. Jadi kita harus menentukan X-nya. Kita harus cari nilai X. Jadi min 2 pindah ke ruas sebelah kiri. Menjadi X sama dengan X bayangan ditambah dengan 2. Begitu juga dengan Y.
Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Nah, 3 ini pindah ke ruas sebelah kiri menjadi min 3. Jadi, Y aksen dikurang 3 sama dengan Y. Y sama dengan Y aksen dikurang 3. Nah, nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan asal, persamaan garis 3x dikurang 2y ditambah 6. Nah, kita masukkan x-nya itu x aksen ditambah 2 dan y-nya itu y aksen dikurang 3. Jadi kita masukkan ke sebagai nilai x. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam menjadi 3x ditambah 6 min 2y ditambah 6 ditambah lagi dengan 6 menjadi 3x dikurang 2y ditambah 18 sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah garis G setelah ditranslasikan oleh min 2,3. Oke, untuk soal nomor 4 yaitu lingkaran L ditranslasikan oleh T1 2,-1 terus dilanjutkan lagi dengan T2 sama dengan min 3,3 menghasilkan lingkaran L yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 2y dikurang 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan lingkaran L. Oke, jadi di soal ini itu bayangan lingkaran sudah diketahui. Jadi bayangan lingkarannya itu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 2y dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita diperintahkan oleh soal ini itu untuk mencari persamaan lingkaran L mula-mula. Oke, jadi jawab. Jadi kita harus diketahui dulu posisi titik x, y sebelum ditranslasikan oleh T1 2,-1 dan T2 min 3,3. Jadi kita cari x bayangannya. X bayangannya itu sama dengan x ditambah dengan 2. Tambah dengan 2, ini translasi pertama. Terus ditambahkan lagi dengan translasi kedua, yaitu min 3. Jadi x aksen 2 kali itu karena ditranslasikannya 2 kali. Jadi 2 kali petiknya gitu. Sama dengan x dikurang 1. Nah, kita itu ingin mencari nilai x ini. Ingin mencari nilai x, jadi kita pindahkan min 1 ini ke ruas sebelah kiri menjadi positif 1. Jadi x aksen ditambah dengan 1 sama dengan x. Jadi x sama dengan x aksen ditambah dengan 1. Oke, untuk yang y aksen sama dengan y ditambah dengan min 1. Ini min 1 translasi pertama ditambah dengan 3 translasi kedua. Jadi y aksen sama dengan y ditambah 2. Terus kita pindahkan ini 2 ke ruas sebelah kiri menjadi y sama dengan y aksen dikurang 2. Nah, ini nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran L bayangannya gitu untuk mendapatkan persamaan lingkaran L mula-mula. Nah, kita substitusikan ke dalam x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 2y dikurang 4 sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya yaitu x aksen ditambah 1, nilai y-nya y kurang 2. Y aksen kurang 2. Nah, ini kita kuadratkan menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurang 4y ditambah 4x dikurang 2y ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dikurang dengan 4 sama dengan 0. Nah, ini kita operasikan yang bisa dioperasikan yaitu 2x dengan 4x min 4y dengan min 2y dan konstantanya 1, 4, 4, 4 kurang 4 menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x dikurang 6y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran L mula-mula. Jadi persamaan lingkaran L mula-mulanya itu ini sebelum ditranslasikan oleh 2 min 1 min 3 3. Oke. Ke soal berikutnya nomor 5 yaitu diketahui titik A 2,3 dan titik B min 4,1. Tentukan bayangan titik A dan B jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C titik asal, D garis Y sama dengan X dan E itu garis Y sama dengan min X. Nah, jawab. Untuk sumbu X, itu misalkan ada gambar seperti ini.
Ini adalah titik A. Jika titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X yang mendatar, ini sumbu X. Nah, jika titik A itu dicerminkan terhadap sumbu ini. Nah, maka hasil cerminan dari titik A itu di sini. Dengan jarak dari sini ke sini, dari A ke titik 2 ini X, A bayangan ke titik X, dan X ke titik A mula-mula, itu sama. Tetapi yang berbeda itu tandanya. Jadi kalau dari sini ke atas itu positif, dari sini, dari titik 0 ini ke bawah itu negatif. Misalkan ini 2,3. Seperti contoh pada soal ya. 2,3. Terus dicerminkan dengan sumbu X. Nah, ini kan 2,3 nih. Berarti X-nya itu titiknya 2, yaitu, dan Y-nya titiknya 3. Nah, jarak dari A ke X itu 3, dan jarak dari X ke A aksen itu 3 juga. Tetapi yang ini ke atas, dan tetapi yang ini ke bawah. Jadi beda tanda. Yang ke atas itu positif 3, sedangkan yang ke bawah itu negatif 3. Nah, sedangkan X-nya itu tidak berubah. Jadi, rumus untuk refleksi sumbu X itu titik A jika direfleksikan terhadap sumbu X itu menjadi X, min Y. Y-nya berubah menjadi negatif, sedangkan X itu tidak berubah sama sekali. Sama seperti nilai asal. Nah, kita masukkan saja A itu 2,3 menjadi 2,-3. Dan B itu min 4,1, B aksennya menjadi min 4, min 1. Oke, untuk sumbu Y, itu rumusnya begini. Titik A itu X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y. A aksen min X, Y menjadi min X, Y. Jadi X-nya itu berubah, sedangkan Y-nya tetap. X-nya berubah menjadi min X dan Y-nya tetap positif. Oke, jadi langsung kita masukkan saja. Untuk A 2,3 dan A bayangannya menjadi min 2,3. Untuk B min 4,1 menjadi 4,1. Sesuai dengan rumus ini ya. Jadi min X, Y. Ditambah min, 2 ditambahkan dengan min, jadi min 2,3, dan min 4 ini kita tambahkan juga dengan min, jadi min kali min itu positif, jadi positif 4,1. Untuk titik asal 0,0 itu rumusnya begini. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal, itu keduanya itu dikalikan dengan negatif. Jadi min X, min Y. Jadi keduanya ditambahkan dengan negatif. Tadi yang ini cuma Y-nya doang yang ditambah negatif, yang ini cuma X-nya doang ditambah negatif. Nah, yang ini keduanya. Jadi kalau A itu 2,3 itu menjadi min 2, min 3. Dan kalau B min 4,1 itu menjadi 4, min 1. Karena keduanya dikalikan dengan negatif 1. Jadi 2 dikalikan dengan negatif 1 menjadi negatif 2. Dan 3 dikalikan dengan negatif 1 menjadi negatif 3. Oke, ke D. Garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu memiliki rumus titik A X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X itu menjadi Y, X. Jadi posisi dari X dan Y itu ditukar. Jadi Y-nya menjadi nilai X. Ini kan kalau di depan ini kan nilai X, dan kalau di belakang itu nilai Y. Nah, nilainya itu berubah, diganti. Jadi X sama dengan Y dan Y sama dengan X. Oke, langsung kita masukkan saja yang titik A 2,3 itu menjadi 3,2. Ini tetap X ya. Tetap X, cuma nilai ini tetap sebagai X. Jadi kalau ini dimasukkan ke koordinat garis kartesius ini tetap X. X-nya itu 3. X-nya 3 dan Y-nya 2. Gitu. Cuma kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu kan hanya posisinya saja yang bertukar. Nilainya tidak, gitu loh. Ini tetap sebagai X, ini tetap sebagai Y. Cuma ditukar posisi doang kalau
direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Begitu juga dengan min B min 4,1, pencerminannya menjadi 1, min 4. Oke, untuk garis Y sama dengan min X. Itu rumusnya, jika titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, itu refleksinya menjadi min Y, min X. Jadi setelah diputer nilainya kan X, Y menjadi Y, X, terus dikalikan lagi dengan negatif. Ini cuma diputer doang, yang D cuma diputer doang, terus yang C itu cuma dikaliin negatif. Nah, ini campuran dari keduanya gitu. Jadi udah diputer, dikaliin dengan negatif. Jadi kita coba masukkan saja untuk nilai A 2,3 menjadi min 3,2, min 2. Nah, jadi 3 ini dibalik dulu jadi 3,2, terus dikalikan lagi dengan negatif. Jadi min 3, min 2. Nah, untuk B itu min 4,1 menjadi min 1,4. Oke, ke soal berikutnya. Segitiga ABC mempunyai koordinat 1,3, B-nya 6,3, dan C 6,-1. Segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan refleksi segitiga ABC. Nah, jawab seperti tadi, itu titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, itu X-nya berubah menjadi negatif dan Y-nya tetap. Oke, kita masukkan dulu. A 1,3 itu berubah menjadi min 1,3 dan B 6,3 berubah menjadi min 6,3. C 6,-1 berubah menjadi min 6,-1. Nah, itu baru direfleksikan terhadap sumbu Y, tetapi di soal dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau garis direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, itu posisinya ditukar, setelah itu dikalikan dengan negatif. Nah, tadi kan udah dapet nih, A aksen itu min 1,3. Nah, A aksen 2 kali, setelah direfleksikan 2 kali, itu menjadi min 3,1. Ini diputar, dibalik, 3,-1. Terus dikalikan dengan negatif, menjadi min 3,1. Begitu juga dengan B, diputar, 3,-6, terus dikalikan dengan negatif, menjadi min 3,6. Yang C juga begitu, min 6,-1 sama dengan C 1,6. Diputar, min 1,-6, jadi dikalikan dengan negatif menjadi 1,6. Jadi hasil refleksi segitiga ABC itu A min 3,1, B min 3,6, dan C 1,6. Oke, untuk soal berikutnya. Tentukan hasil refleksi A garis 3X min 2Y min 6 sama dengan 0 terhadap garis Y sama dengan min X. Dan B lingkaran X tambah 2 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 9 terhadap sumbu X. Dilanjutkan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi pertama kita kerjakan soal yang A. Jadi kalau titik A, seperti tadi titik A, kalau direfleksikan terhadap sumbu garis Y sama dengan min X, menjadi min Y, min X. Jadi setelah diputar, ditambahkan dengan negatif. Jadi A-nya itu sama dengan min Y. Jadi X itu sama dengan min Y. Kenapa? Karena ini X, awal mula-mulanya X itu menjadi min Y. Dan Y menjadi min X. Nah, gitu. Jadi kalau X direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, itu menjadi min Y, min X. Jadi X-nya itu sebagai min Y dan Y-nya itu sebagai min X. Kita masukkan nilai X-nya dan Y, yaitu nilai X-nya min Y aksen dan nilai Y-nya min X aksen. Kita kalikan menjadi min 3Y ditambah dengan 2X dikurang 6 sama dengan 0. Menjadi 2X dikurang 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Oke,
Untuk yang B, titik A X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X menjadi X, min Y. Jadi X-nya itu tetap sebagai X dan Y itu berubah menjadi min Y. Nah, seperti ini. Jadi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen. Oke, setelah itu direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, X itu menjadi Y dan Y menjadi X. Oke, jadi X menjadi min Y karena ini X aksen ini menjadi min Y. Tukar posisi. X aksennya menjadi min Y dan min Y itu menjadi X aksen. Nah, dari sini kita dapat yaitu X sama dengan min Y dan Y itu sama dengan X. Oke, karena apa? Karena X aksen itu bernilai min Y aksen. Jadi kita masukkan nilai min Y aksen itu ke sini. Kan sama nilainya. Gitu. Jadi X sama dengan min Y aksen. Dan Y sama dengan X aksen. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya menjadi X tambah 2. Kita substitusikan ke persamaan ini menjadi min Y ditambah 2 kuadrat ditambah X ditambah 1 kuadrat sama dengan 9. Kita kuadratkan menjadi Y kuadrat min 4Y ditambah 4 ditambah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 9. Nah, dari ini dihasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada kesalahan dari video atau saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.